lagi yang mau ditanya. Oke, terus penting bagi kita untuk dekat dengan Tuhan saat Iya, kita. itu harus. Kita kan tidak boleh jauh dari Tuhan. Karena godaan itu terlalu banyak ya. Jadi iman kita itu harus kuat. Pertama, kalau hanya siapkan mental saja tanpa iman susah. Jadi dua-dua itu harus berjalan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak mudah tergoda yang aneh-aneh, yang macam-macam. Karena orang lebih mudah sekali terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar. Padahal dari kampung tujuannya dia untuk mencari nafkah, membantu keluarga. Kita bukan bekerja untuk kaya, tapi merubah nasib jauh lebih baik daripada itu. Itu penting. Tapi kan saat mereka sampai ke sini, choice ada di tangan mereka. Pilihan itu ada di tangan mereka sendiri. Ibaratnya bergaul dengan orang baik, kita akan jadi baik. Bergaul dengan orang pemabuk, kita juga ikut-ikutan mabuk. Nah, jangan sampai. Jadi pegang teguh iman itu harus kuat, mental juga harus kuat. Mental itu karena tiap hari, khusus majikan Singapura itu ya, 99% itu mereka cerewet ya, benar. Itu cerewet. Jadi harus sabar. Tapi mereka cerewetnya itu baik. Habis omong sudah dilupakan. Tapi ada juga yang kejadian hari ini, minggu depan juga masih diingat-ingat terus. Sudah, jangan didengarin, biarkan saja. Tapi apa kata Kak kalau sepertinya contoh tadinya ada satu teman kita yang dia punya majikan tidak cukup untuk makanan, tapi mungkin saatnya majikan bersama dia, mungkin dia ambil di hati, simpan di hati saat kena marah atau tiap hari naik, akhirnya dia sepertinya banyak kurus, terlalu tertekan. Dia karena terlalu tertekan, dia butuh refreshing, dia butuh pergaulan supaya ada yang bisa ngomongin dia, merangkul dia, bisa merangkul dia dan membimbing dia. Kasih arahan, jangan yang jelek-jelek gitu. Jadi akhirnya dari situ bisa membuka otak dan pikirannya dia. Kalau orang terlalu tertekan, itu dia pikirannya sudah buntu. Itu untuk berpikir. Jadi kadang mau omong sama teman kayak kita juga kayak takut. Iya, tadinya seperti itu. Takut untuk hanya saja tidak berani ngomong. Karena dia terlalu tertekan. Sudah terlalu disimpan di hati. Jadi itu udah ibaratnya mendarah daging gitu ya. Iya. Makanya tadi kita bilang sama dia supaya dia tetap bergabung sama kita. Iya, kalau dia bergabung, kalau sudah mulai bergabung, tetap rangkul dia pelan-pelan nanti dia akan berubah. Tapi itu melalui proses. Ya. Itu waktu. Karena tadi saya lihat juga kasihan sekali gitu, kayak terlalu kurus, kita kurus terus itu karena kurang makan dan tertekan karena belum terbiasa. Kalau saya lihat sih juga anaknya kayak masih kecil sih. Ya, kayaknya masih kecil. Mungkin 23 ke atas. Dia 20-an ke atas saya lihat tadi. Jadi kasihan kalau yang sudah lama dia itu punya pengalaman. Tapi kalau yang masih baru-baru itu ditekan kayak begitu. Baru 7 bulan. Iya, itu baru sekali. Jadi itu harus soalnya kalau baru datang pertama kan belum ada update dan setelah habis potongan baru dia boleh update. Tapi ada juga majikan yang lain dia boleh update. Tapi ada kebanyakan juga tidak sih. Rata-rata majikan habis potongan dulu baru itu. Tapi ada kalau nasib-nasib juga. Iya, tapi perlu teman-teman ingat juga nggak semua majikan itu jahat. Terpulang dari kita bagaimana kita melayani majikan, ambil hati mereka. Itu majikan itu punya power. Majikan itu berkuasa. Jadi kita itu harus hati-hati kalau ngomong juga sopan. Kita orang yang Indonesia itu kan punya sopan santun. Jadi kita jangan itu. Tapi kebanyakan orang yang sudah di sini malah lupa daratan. Iya. Banyaknya kayak gitu. Jadi hari ini dia mungkin masih dalam keadaan yang pertama kali. Nanti kalau sudah dia 3 kali dia akan pasti ada perubahan. Jadi kita doakan dia baik-baik. Dukung dalam doa juga bimbing dia secara pelan-pelan. Nanti akhirnya dia open minded. Karena sekarang dia itu kayak tertutup sekali. Maksudnya pikirannya buntu. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Kayak takut dia gitu.
Iya, Dia dari masih mana takut. tadi asalnya? Dibawa dari kak itu apa? Bentuk yang dibawa, ya. Bentuk kah? Bentuk apa batu putih? Bukan batu putih. Batu putih. Sebelum takar. Ya, Makanya anaknya kasihan sekali. anaknya kasihan. Nasib kita itu seperti itu. Ya, beginilah nasib kita. Kalau dan bekerja di sini Harus sabar. Mungkin kadang tidak semua orang itu punya mental yang baik. Mental disorder itu kan juga banyak. Akibat terlalu tertekan juga tidak baik. ya. Itu mempengaruhi fisik dan mental kita. Itu kalau terlalu tertekan itu kita bisa jadi mess. Ya, bisa Jadi bisa More music kalau at pelan-pelan dirangkul PraiseZion.com. dibawa keluar itu bisa. Ya, tadinya majikan telepon dia punya si tetangga atau saudara menjemput tadi yang tadi mau main sapi. Wah, Dia bilang enggak dia bisa badan. Jadi saya kaget dia punya badan. terlalu kecil. Dari saya lihat dulu masih anak. Tapi kalau di saat ada geser juga dia masih belum. Tidak, itu masih hari pertama masih 2-3 kali juga masih belum itu berat. Berpelan dia terlalu tertekan itu tadi saya lihat itu memang butuh waktu. Nanti 2-3 bulan dia sudah akan 2 bulan lah, taruhlah 2 bulan dia akan sudah itu. Tapi kalau baru 1-2 kali dia join kakak terus mau langsung sharing itu agak susah. Ya, Belum kita- berani kita terus kasih dia masih tertekan, masih tersimpan di sini. Mungkin pelan-pelan aja dia bicara jadi dia bisa mengeluarkan. Kalau dia menangis biarkan dia menangis, jadi kasih keluar semua unek-uneknya yang ya, di di dalam. dalam masih terpendam. Betul, karena orang terlalu tertekan itu bahaya juga kalau tidak dikonsultasikan. Ya, Pentingnya teman itu jadi kita bisa saling berbagi suka dan duka. ya, makanya pentingnya fellowshipnya di Ya fellowshipnya di situ karena kita semua itu senasib, jauh dari keluarga, jauh dari nah keluarga yang paling dekat itu adalah teman. teman ya. Nah, Makanya saudara kita di sini orang-orang yang keluarga. dekat, iya kita tuh keluarga. Orang-orang yang di sekitar kita itulah saudara kita, itulah keluarga Amin. kita. Amin. Later. Oh, ini sesi keberapa? Ya, banyak itu. Bagus terus. Sering apa Makanya saya bilang kak untuk jumpa itu karena saya tahu kak kan suka bergabung sama orang-orang di MBC. Kak tahu banyak tentang kegiatan di sana. Jadi makanya saya ingin kak berbagi langsung di sini supaya tahu bisa tahu mereka ya bisa tahu. mereka bisa tahu supaya kalau mau buat sesuatu ambil tindakan ya harus lebih berhati-hati. Lebih pikir pakai logikanya dulu. Kebanyakan orang terbawa emosi. Ya. Kebanyakan orang kalau sudah terbawa emosi logikanya mati. Logikanya mati. Iya betul. Jadi ya begitulah. Jadi itu yang penting kak. Makanya penting juga kalau kita di sini juga cari tempat-tempat yang bisa membuat kita bertumbuh, bisa membuat kita ada perubahan di situ. Jangan hanya jalan-jalan, habiskan waktu di luar sana. Kalau teman-teman yang sudah ada di sini atau mau bisa ikut kegiatan-kegiatan itu macam-macam kok, kayak belajar mau ikut apa ya, kejar paket juga ada di sini, kayak sekolahan Indonesia itu kan ada Sekolah di sini. terbuka. Atau internship itu kan insip itu kan ada. Kita Entrepreneurship, ya. kayaknya kita 2008 Iya, kita waktu itu sudah berapa tahun yang lalu juga jualan di orchard. mereka bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Banyak juga kegiatan-kegiatan daripada hanya hura-hura di luar yang tidak ada apa ya, hanya pergi tidak ada tujuan, hanya mau senang-senang, apa gunanya. Jadi lebih baik melibatkan diri di organisasi-organisasi kayak di gereja, di migran, atau di home, di fast. Itu banyak sekali ilmu yang kamu timbang, yang kamu bisa bawa pulang. Bukan hanya di sini saja, tapi berguna kalau sudah di kampung. Ya, bagus. Jadi kalau pulang, persiapan untuk pulang kampung, modal saja tidak cukup tanpa pengetahuan dan pengalaman. Itu penting. Itu yang penting.
Jadi kalau modal saja itu tidak cukup. Apalagi sekarang di Indonesia itu dulu 1 juta itu banyak sekali. Sekarang di kampung sekarang ini ya, cari uang 10.000 itu susah sekali. Tapi 1 juta itu kok tidak ada arti. Benar, 1 Itu juta. bedanya dulu sama sekarang. Itu beda. Dulu 10.000 kita bisa, wah 1 bulan itu baru bisa habis. Sekarang dapat pisang goreng 2 potong. Jadi teman-teman baru yang datang mungkin yang Katolik bisa bergabung sama Arus karena dia di mana kan? KKIS, Keluarga Katolik Indonesia Oh di iya, Singapura. di Singapura. Bisa bergabung sama Terus. Kalau ada yang mau ingin tahu ya bisa Bisa minta nomor telepon karena banyak teman-teman Katolik yang ingin untuk dijangkau. Kalau ada yang mau ikut latihan menjahit atau masak, cooking class atau apa ya, macam-macam craft itu apa. Jadi sebetulnya tempat pelatihan itu banyak sekali. Cuman orang tidak minat. Banyak, tapi maksudnya tadi saya itu kalau bergabung di gereja kan ada kaknya grup ya, Ada jadi bisa bergabung sama Bisa. kak atau mau cari tempat mau cari tempat yang kayak kami juga bisa. ada. Yang penting ada, kalau kita punya niat, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi kebanyakan orang itu kan maunya senang-senang saja, jalan-jalan, selfie sana, selfie sini. Tapi perlu diingat juga, banyak di antara teman-teman kita yang sudah di sini lama, tiba-tiba dia sukanya enjoy, senang-senang. Tapi tiba-tiba orang tuanya mati, dia mau kirim uang aja dia tidak ada uang. Nah, itu yang harus. Kalau kita ikut kegiatan-kegiatan yang di gereja atau di community itu, kita justru belajar menghemat, belajar menabung. Karena kita kerja di sini itu tidak selamanya akan di sini terus. Di sini ada batas usia. Sekarang dari MOM itu batasnya 65 tahun kita boleh kerja. Setelah 65 bye balik kampung. Jadi kita juga harus nyiapin ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Sebelum kita pulang, buatkan tabungan. Kita juga kerja membantu keluarga, tapi untuk diri sendiri kita juga harus sisihkan untuk diri sendiri. Karena rata-rata kebanyakan orang yang udah kerja bertahun-tahun duitnya kirim. Untuk keluarga itu tidak pernah ada cukupnya. Jadi selalu minta. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak yang permasalahan yang selalu saya hadapi dengan teman-teman migrant itu ya masalah keuangan. Jangankan yang kita di rumah tangga, yang orang pegawai aja juga susah. Punya kalau masalah soal duit itu pasti ada. Tapi berarti itu umum. Itu garis besarnya itu semua rata-rata. Tapi kita harus pintar-pintar. Dan saya selalu ngajarin teman-teman itu, kalau punya gaji sekarang itu rata-rata ya, taruhlah gaji kamu 700 ya atau 750 itu kamu harus bagi. Jadi kamu kalau ngasihin keluarga 300-nya itu kamu nabung. Tapi jangan satu bank account, 2. Satu itu saving account, fixed saving account, satu itu saving account. Jadi yang satu fixed saving account itu kamu nggak sentuh. Misalkan tiap bulan kamu mau masukin berapa di situ. Satu bank itu bisa 2 rekening. Ya, tapi kan di Singapura bisa. Saya pakai begitu, makanya saya sharing pengalaman saya. Oke, tapi satu bank atau 2? Satu buku bank kamu bisa 2 rekening. Jadi kamu pergi aja bawa permit dengan paspor, kasih tahu I already have bank account, but I want open second account, fixed deposit. Deposit itu kamu nggak akan sentuh sampai kamu pulang baru kamu ambil. Jadi kamu bisa bagi, mau tiap bulan masukin 200 atau 250 di situ atau 50, terserah kamu. Jadi nanti yang saving account yang main itu kan 2 kan, itu yang kamu ambil dari sini. Dan usahakan yang fixed saving account itu jangan pakai ATM. Jadi kamu walaupun nggak punya uang, kamu nggak sentuh-sentuh. Itu persiapan kalau kamu mau pulang kampung baru kamu go home for good baru kamu ambil. Itu kamu ada uang. Tapi kalau yang main account
sedikit-sedikit kan kita keluar nggak udah ATM tarik, wah enak tarik ya tapi kosong nanti lama-lama. Ya, itu Jadi ibaratnya kayak telur satu basket, telur itu satu basket, kalau jatuh hancur semua, jadi harus split into two. Iya. Jadi yang satu basket pecah ada satu ekstra, itu dia seperti itu yang perlu. itu yang penting. Terus untuk orang tua itu kamu harus pakai batasi. Kita semua itu pasti dong ada bantu. Jadi kayak kamu kasih jatah 1 bulan itu kamu kasih orang tua berapa, 250 apa 300 segitu. Itu dalam rupiah tuh udah banyak, 3 juta lebih kalau $300 sekarang. Jadi jangan semua orang itu kan pada ini pengalaman anak Atam Bua satu, dia 2 bulan yang lalu apa bulan lalu baru pulang. Tiap bulan itu dia pulang, dia kirim duitnya semua ke orang tuanya. Katanya udah bangun rumah, udah bikin bengkel, udah bikin kios. Tahu-taunya kiosnya tetangga yang difotoin, dikirimin ke dia, divideoin, dikirimin ke dia, dia percaya. Duitnya dia semua, gaji dia tiap bulan tuh dikirim semua. Dia tidak sisihkan sedikit buat dia. Dia pulang itu cuman bawa $1.000. Pulang sampai di kampung, ini orang Atam Bua. Sampai di kampung, dia kaget. Rumah memang sudah jadi bagus, tapi yang janji bilang ada kios itu tidak ada, yang bilang ada bengkel itu juga tidak ada. Nah, kalau pulang 10 juta, mau modal apa, mau bikin apa? Jadi kita harus kesiapan kalau yang sudah lama-lama, siap kalau untuk pulang kita siap. Harus sisihkan tabungan buat diri sendiri. Ya, jadi teman-teman perlu dengar dan tahu karena penting. Iya, itu penting. Bagi pengalaman itu. Kalau kita bantu keluarga itu tidak akan pernah ada cukupnya. Tidak ada pernah ada. Itu satu pembelajaran yang Kita harus belajar dari situ. kita